Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike Kobe 8. Akhirnya setelah sekian lama absen di Indonesia, Kobe itu masuk lagi dan kita para fans gak cuma dibombardir dengan satu colorway aja, tapi ada beberapa colorway yang dirilis dan kalau nggak salah juga rilisannya tuh nggak cuma sekali lewat gitu. Ada sempat beberapa restock. Gue happy banget sih sama sepatu ini dan gue kangen juga sebenarnya sama sepatu ini. Excited, pengen langsung aja kita unboxing karena dulunya gue tuh ngerasa ini merupakan sepatu basket terbaik yang gue punya pada eranya guys. Boxnya kalian bisa lihat kayak gini, ini box Kobe pada umumnya dimana ada logonya Kobe di area tengah, tanda tangannya, sama di sekujur material boxnya. Di sini ada kayak snakeskin patternnya kurang lebih seperti itu guys. Di sini sekali lagi ada beberapa colorway yang dirilis, tapi gue dapet colorway yang warna putih, Tim Banks colorway, yang ada implementasi colorway Lakersnya juga kelihatan dari beberapa elemen detail yang bisa kalian lihat di sepatu ini juga. Jujur aja karena gue dulu udah punya sepatu ini dan dulunya gue ngikutin sepatu Nike Kobe 8, buat gue sendiri sebenarnya ada beberapa colorway lain yang bisa dibilang lebih menarik lah daripada sepatu ini. Kayak colorway Christmas itu menurut gue sih lebih keren. Terus ada colorway yang tim colornya Kobe, colorway pertama yang rilis untuk sepatu Nike Kobe 8 itu juga gokil banget. Ada yang warna ungu, gradient, itu juga asik banget. Dan sebenarnya banyak sih colorway yang menarik dari sepatu Nike Kobe 8. Kalau ditanya dirilis secara massal gini bagus atau enggak, ya jawabannya gue sebagai Kobe fans ya happy-happy aja. Karena sekarang gue bisa ngedapetin sepatunya dengan harga retail, bahkan untuk resellnya pun sekarang harganya nggak yang tinggi-tinggi banget. Kalau nggak salah di sekitar 3,3 itu masih bisa ngedapetin sepatu ini. Kalau kita ingat lah ya beberapa tahun lalu resell untuk sepatu Kobe itu kan kayak gila-gilaan ya. Ada yang sampai 5 juta, 6 juta, belasan pun juga ada di colorway tertentu. Jadi menurut gue sih itu kayak gokil banget. Mau pakai sepatu Kobe itu jadi berasa sayang, tapi sekarang dengan adanya dirilis sepatu-sepatu kayak gini secara massal, ya buat gue jadi makin oke lah sebagai Kobe fans. Cuma kalau ditanya sebagai brand, as a brandnya Nike itu bagus atau enggak? Menurut gue jawabannya kayak tergantung ya. Karena fun fact-nya Nike Kobe 6 itu kalau gue lihat statistik NBA tahun lalu, Nike Kobe 6 masih jadi salah satu sepatu basket yang paling banyak diminati, paling banyak dipakai di pemain-pemain NBA. Kalau gue sebagai brand, gue nggak tahu sih harus mikir gimana. Sepatu yang umurnya udah 10 tahun, 14 tahun, kurang lebih sekitar itu, masih jadi sepatu yang paling diminati dibandingkan dengan beberapa rilisan signature shoes terbarunya Nike. Karena bayangin ya, ini tuh konsepnya udah pasti beda sama Jordan brand. Dimana kalau gue sendiri beli Jordan, gue bakal pakai untuk casual gitu. Nggak terlalu gue pikirin untuk pakai sepatunya di lapangan. Tapi kalau udah beli Kobe kayak gini, ya bawaannya pengen bawa sepatu ini ke lapangan, pengen main, pengen ngerasain lagi sepatunya. Dan kalau misalnya kalian cuma punya jatah satu sepatu aja selama setahun dan kalian dihadapin dengan pilihan ada sepatu Kobe atau seri signature Nike terbaru yang lainnya, ya kalau gue sih bakal milih Kobe ya. Apalagi kalau ngelihat beberapa rilisan signature Nike ya bisa dibilang masih begitu-begitu aja. Tapi mungkin bisa dibilang ini juga jadi senjatanya Nike ya. Karena sekarang gue juga, kalau gue sendiri ngerasanya rilisan Nike itu lagi stuck dan digempor sama beberapa brand lain yang emang lagi gokil-gokil. Brand Cina, Adidas juga lagi bener-bener all out banget di ranah sepatu basket. Kayaknya ya emang ini sih jadi senjata Nike untuk tetap eksis, tetap bertahan. Mereka ngerilis sepatu Kobe sekarang dimasalin lagi dengan beberapa warna yang bisa dibilang ya warna-warna yang menurut gue sih standar aja. Itu warna-warna yang gokil-gokil ya, menurut gue tuh itu bakal jadi salah satu senjata Nike lagi yang entar deh bakal dikeluarin lagi kalau misalnya ya mungkin secara waktunya udah lebih tepat aja. Ya namanya brand lah ya, pastinya punya cara dan strategi masing-masing untuk bertahan dari yang namanya kompetisi. Kalau gue sendiri dihadapin dengan sepatu Kobe 8 ini pasti keinget banget, bikin nostalgia, bikin kangen juga. Dan sekarang dirilis dengan versi Pro yang bisa dibilang itu punya upgrade dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi emang Pro itu term yang udah sering banget diimplementasikan di sepatunya Kobe, karena Kobe itu nggak mau cuma semata-mata ngerilis sepatu klasiknya aja dan nggak ada update yang dikasih gitu guys.
Jadi untuk sepatu ini ada sedikit perubahan, meskipun secara looks-nya, secara estetiknya, sepatu ini tetap dibikin identik dengan yang versi OG-nya. Perubahan yang pertama ada dari sisi teknologi cushioning yang ditawarkan oleh sepatu ini. Sekarang menggunakan React Foam yang notabene itu foam compound yang lebih baru, lebih modern dibandingkan dengan yang dulunya kita dapetin di sepatu Nike Kobe 8, di mana sepatu tersebut menggunakan lunar foam cushioning. Yang bikin menarik, sepatu Nike Kobe 8 ini menggunakan sistem drop-in midsole, di mana kalian tuh bisa copot insole-nya kayak gini, dan insole-nya itu tebel banget, berfungsi sebagai keseluruhan struktur sepatunya. Jadi kalau misalnya insole-nya tuh kalian copot kayak gini, sepatunya udah pasti nggak bisa dipakai. Dan ini insole-nya juga nggak bisa diganti dengan insole-insole standar kayak gitulah guys. By the way, dulunya gue seneng banget sama teknologi ini, karena dengan adanya drop-in insole kayak gini, kita tuh bisa langsung ngerasain sensasi cushion tepat di bawah kaki kita. Kalau dulunya di sepatu-sepatu yang standar itu kan pasti terhalang dengan apa yang namanya stroller board di area tengah. Jadi insole stroller board cushion. Nah, kalau sepatu ini insole-nya itu udah berfungsi sebagai main source cushion di sepatu Nike Kobe 8 guys. Secara feel-nya sendiri, kalau membandingkan antara React Foam yang ada di sepatu ini dengan lunar yang ada di sepatu versi sebelumnya, bisa dibilang React ini feel-nya itu berasa sedikit lebih padat dan juga berasa sedikit lebih kokoh juga. Selain itu ada upgrade yang menurut gue sih cukup asik di bagian samping sepatunya, dimana di sini ada material yang berasa lebih firm, dan menurut gue ini akan membantu dalam memberikan lateral containment atau stabilitas yang akan kalian temukan di sepatu Nike Kobe 8 edisi Pro ini guys. Terlepas waktu gue pakai, kalau dibandingin sama versi Kobe 8 gue yang lama, entah kenapa berasa nggak seresponsif sepatu Kobe gue yang dulu. Berasa kayak ini tuh sedikit lebih padat aja feel-nya. Dan kalau gue sempat lihat beberapa pendapat dari reviewer luar atau beberapa orang yang sempat nyobain sepatu ini, mereka pada bilang kalau foam compound yang digunakan sebagai area luar sepatu ini tuh berasa sedikit lebih kaku dibandingkan dengan versi dulunya. Jadi untuk React Foam yang ada di dalam itu nggak bisa expand secara optimal di sepatu ini. Dan which is kalau emang gue pegang langsung setelah React Foam-nya ditarik keluar kayak gini, ya emang berasa ada sedikit perbedaan di area itu dibandingkan dengan versi dulunya. Untuk sekarang ini secara keseluruhan sepatunya berasa kayak lebih kokoh aja gitu guys. Entah mungkin di bagian penggunaan midsole yang lebih kaku, ataupun juga adanya penggunaan rubber di area bawah yang terbilang lebih tebal guys. Secara build sepatunya sih emang berasa kayak lebih kokoh gitulah guys. Selain itu di area bawah sepatunya, rubber yang digunakan juga bisa dibilang implementasinya lebih tebal dibandingkan dengan versi sebelumnya. Bukan dari sisi build polar traction yang ditawarkan, tapi dari sisi rubber yang ada di sepatu ini guys. Kayak ketebalannya emang dibikin sedikit lebih tebal aja, dan menurut gue juga pastinya sepatu ini lebih berat dibandingkan dengan versi OG-nya. Ya itu balik lagi lah ya, ada plus minus yang ditawarkan untuk sepatu yang edisi Pro kali ini. Selain itu ngomongin bagian bawahnya, gue juga nemuin kalau di area traction-nya itu sedikit ditweak sama Nike, dimana untuk bagian yang scale-nya ini di area samping, ini sekarang polanya linear ke arah depan guys. Ini dulunya mengarah ke bagian samping, tapi untungnya waktu gue nyobain sepatu ini secara keseluruhan, gue tetap bisa ngedapetin pola traction yang optimal, dan gak ada masalah sama sekali sih secara grip waktu gue menggunakan sepatu ini di lapangan. By the way, udah punya yang versi dulunya, jadi gue ngerasa secara implementasi traction, buat gue sih gak terlalu banyak beda, masih aman-aman aja waktu dipakai, dan buat gue sih masih cukup asik sih buat menggunakan sepatu ini. Entah di lapangan indoor, menurut gue oke banget, di lapangan outdoor juga oke. Tapi secara implementasi traction yang ditawarkan, meskipun rubbernya terbilang cukup kaku, tapi build-nya juga terbilang polanya itu cukup tipis, dan nggak terlalu gue saranin untuk digunakan di lapangan basket outdoor yang permukaannya itu kasar guys. Selain itu gue juga notice sedikit perbedaan di area bawahnya, di bagian outrigger-nya ini rasanya kayak outrigger-nya tuh lebih minimalis sih dibandingkan dengan versi sebelumnya. Entah ya, ini gue kayak agak 50-50 gitu, tapi rasanya ini jadi salah satu bagian yang ya dibikin minimalis lah sama Nike. Entah kenapa kok dibikin kayak gini, gue juga bingung. Harusnya sih yang versi dulunya kayak berasa lebih panjang aja gitu guys. Selain itu kalian tetap akan mendapatkan carbon fiber shake plate, dimana ini jadi implementasi yang berasa mewah di sepatu Nike Kobe 8 juga, dan ini tetap dipertahankan sama Nike di sepatu kali ini. Secara pemilihan material masih identik dengan versi sebelumnya, dimana mostly menggunakan engineered mesh dengan pattern-pattern yang juga bisa terbilang sih bikin nostalgic banget, dimana secara looks dari overall sepatu Nike Kobe 8 itu sangat dipertahankan di sepatu ini, bahkan sampai area
area fuse overlay di bagian bawah ini masih sama aja seperti seri sebelumnya, ditujukan untuk membuat sedikit struktur di bagian engineered mesh atau di area material uppernya, sehingga ini bisa bonding sama midsole ataupun sama pola traction yang ada di sepatu ini. Jadi kalau nggak ada fuse overlay ini, pastinya sepatunya tuh nggak punya struktur yang kuat di bagian depannya. Dan kalau strukturnya nggak kuat, itu pasti lemnya juga nggak akan bisa nempel dengan sempurna guys. Kurang lebih ini fungsinya kayak gitu. Dan juga ini bakal ngebantu dalam memberikan proteksi terhadap material engineered mesh yang ada di sepatu ini. Secara keseluruhan materialnya itu ringan, breathable banget, enak waktu dipakai kalau menurut gue. Dan beberapa detail yang bisa kalian temukan di sepatu ini masih sama di area atasnya. Di sini ada tulisan KB24-nya juga. Di bagian belakang sepatunya juga masih sama, kalian akan mendapatkan build material sintetik yang lebih kokoh. Di mana di sini juga ada implementasi heel counter yang kokoh banget, enak waktu dipakai. Dan mungkin perbedaan detail yang kalian bisa temukan di sepatu ini ada di bagian swoosh logonya di area samping yang ini sekarang menggunakan sistem bordir. Di area dalamnya juga sama, ini di bordir, sama di area tang sepatunya. Kobe logo yang ditawarkan di sepatu ini juga menggunakan implementasi bordir guys. By the way, area tang ini juga jadi salah satu faktor yang sangat membedakan dibandingkan dengan versi sebelumnya, di mana implementasi tang yang ada di sepatu Nike Kobe 8 Pro ini dibuat dengan versi yang lebih tebal. Nggak semua Pro sih, kayaknya OG colorway yang kemarin Venice Beach kita review itu kayak buildnya nggak setebel ini juga, kayak lebih identik sama yang versi retronya. Tapi untuk di rilisan colorway kali ini kita ngedapetin build yang lebih tebal, dan ini menurut gue bikin nyaman banget, ngebantu secara overall fit sepatunya, bikin kenyamanan di area atas punuk kaki gue tuh makin dapet, dan ngasih overall fit yang makin nyaman aja, terutama di area ankle kaki gue juga guys. Ini sih dikombinasikan dengan padding-padding di area belakang, enak banget. Secara keseluruhan fit dari sepatu Nike Kobe 8 yang versi dulunya aja udah enak, ditambah dengan adanya area tang yang tebal seperti ini, bikin sepatu ini makin enak lagi. Terlepas secara pemilihan material di sini berasa lumayan ekonomis ya, kayak single layer aja gitu, kayak polosan banget, entah kenapa gue ngerasanya kayak gitu. Cuma ya it is what it is, ada improvement yang tetap ditawarkan juga. By the way, buat kalian penasaran sama fit yang ditawarkan oleh sepatu Nike Kobe 8, menurut gue sih sepatu ini fitnya true to size, narrow banget emang di bagian depan. Jadi buat kalian yang punya kaki lebar ataupun buat beberapa orang, menurut gue sih akan banyak yang pengen untuk nyobain setengah size, which is itu masih oke juga di sepatu ini. Tapi buat gue sendiri, gue pakai true to size dan berasa snug dan juga one to one guys. Gue saranin kalau misalnya kalian udah punya sepatu Nike Kobe 8 yang versi OG-nya, kalian tinggal samain aja sama size di sepatu Nike Kobe 8 kalian dulunya. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Kobe 8 Pro. Masih merupakan sepatu basket yang feel-nya itu berasa minimalis, build-nya nggak aneh-aneh, bener-bener kayak purposeful aja dari sisi implementasi yang ditawarkan oleh sepatu ini. Dan menurut gue masih merupakan sepatu basket yang menawarkan dari sisi kestabilan dengan adanya stepping comfort dan adanya build lockdown yang sangat diperhatikan oleh Nike di perilisan sepatu ini. Terlepas memang dari sisi upgrade atau dari sisi implementasi Pro-nya, menurut gue sendiri ada beberapa elemen yang bisa ditingkatin lagi. Apalagi kalau ngeliat dengan adanya persaingan sepatu basket zaman sekarang, dimana kemarin waktu gue nyobain sepatu ini, kebetulan gue nyobainnya tuh bareng sama Li-Ning Gamma. Dan Li-Ning Gamma menurut gue tuh jadi salah satu sepatu yang juga gokil banget dengan adanya implementasi teknologi yang menurut gue juga awal-awalnya terinspirasi dari build sepatu seperti ini juga guys. Jadi menurut gue harusnya Nike bisa mainin dari sisi yang mungkin sedikit lebih all out lagi secara implementasi teknologinya. Terus bahkan kalau gue inget series player only juga implementasi teknologi yang dikembangkan dari adanya build sepatu seperti ini tuh juga gokil banget. Jadinya gue ngerasa ada sedikit miss opportunity yang seharusnya bisa dibikin lebih lagi dari perilisan sepatu Nike Kobe Pro kali ini. Tapi buat gue sendiri tetaplah secara siluetnya, secara nilai nostalgic nggak ada sih yang bisa ngalahin ya rasa kangen yang gue temukan dari sepatu Nike Kobe 8 Pro kali ini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton. See you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright guys, peace.